Pernahkah kamu merasa semua orang datang kepadamu saat mereka bertengkar? Kamu yang mendengar dua sisi, meredakan suara, mencari kata yang paling aman, lalu memastikan semuanya baik-baik saja. Kamu menjadi penengah. Kamu jadi jembatan. Kamu jadi orang yang paling tenang di ruangan yang paling berisik. Awalnya kamu bangga. Orang-orang bilang kamu dewasa, bijak, bisa dipercaya. Kamu merasa dibutuhkan, dan kebutuhan itu terasa seperti cinta. Lalu tanpa sadar, kamu mulai memikul hal yang bukan milikmu. Kamu menahan lelah agar suasana tidak makin kacau. Kamu meminta maaf atas sesuatu yang bahkan tidak kamu lakukan. Kamu menjaga semua orang tetap nyaman, sementara hatimu sendiri mulai retak diam-diam. Dan inilah bagian yang paling menyakitkan. Saat konflik mereda, tak ada yang bertanya bagaimana keadaanmu. Saat kamu terluka karena membela keduanya, tidak ada yang membelamu. Saat kamu disalahpahami, semua berharap kamu tetap tenang. Kenapa seperti ini? Karena orang yang selalu damai sering dianggap tidak butuh perlindungan. Orang yang selalu mengalah sering diasumsikan kuat. Secara psikologis, ini terjadi karena kamu mungkin tumbuh sebagai penjaga emosi orang lain dan belajar bahwa kamu akan dicintai kalau kamu berguna. Kamu belajar bahwa penolakan bisa dihindari jika kamu cukup pengertian. Otakmu pun membangun kebiasaan, mendahulukan kebutuhan orang lain agar aman, diterima, dan tidak ditinggalkan. Meskipun begitu, hal-hal itu bukan kelemahan. Itu sebenarnya strategi bertahan hidup yang dulu mungkin pernah menyelamatkanmu. Tapi strategi yang sama, jika terus dipakai, bisa menghapus dirimu sendiri. Bayangkan jika kamu ada di sebuah meja makan. Dua orang saling menyindir. Semua mata tiba-tiba mengarah padamu. Kamu tertawa kecil, menenangkan, mengalihkan topik, lalu suasana kembali senyap. Namun malam itu, ketika pintu kamar tertutup, kamu sadar satu hal. Tidak ada yang menanyakan apakah kamu capek. Tidak ada yang peduli bahwa tanganmu gemetar setelah semua orang pulang. Tidak ada yang berdiri di depanmu, seperti yang selalu kamu lakukan untuk mereka. Lalu kamu mulai bertanya pada diri sendiri, apakah aku benar-benar dihargai? Atau hanya dibutuhkan? Apakah aku dicintai? Atau hanya dianggap berguna? Dan ketika pertanyaan itu muncul, semuanya terasa lebih jelas. Menjadi penengah itu mulia, tetapi bukan berarti kamu harus selalu menjadi korban yang diam. Kamu juga berhak marah dan berhak berkata, "Cukup, kali ini bukan tugasku." Karena hubungan yang sehat tidak hanya membutuhkan orang yang bisa meredakan api. Ia juga membutuhkan seseorang yang mau berdiri di sampingmu saat kamu terbakar. Jadi, jika selama ini kamu selalu jadi penengah, dengarkan ini baik-baik. Kamu tidak egois saat mulai melindungi dirimu. Kamu tidak jahat saat berhenti menyelamatkan semua orang. Dan kamu tidak sendirian, bahkan ketika selama ini kamu paling sering merasa tidak dibela.